Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Ahmad Mauladi dan Frederick, dikarenakan sedang ada masalah jadi videonya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan efektivitas sanksi pidana lingkungan hidup di Indonesia. Latar belakangnya ada urgensi penegakan hukum. Indonesia kaya akan sumber daya alam, namun rentan terhadap kerusakan ekologis akibat pembuangan limbah P3 ilegal dan pencemaran laut yang berulang. Penegakan hukum pidana yang konsisten adalah benteng utama pelestarian lingkungan. Fokus kajian dan metodologi. Ada 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana formulasi sanksi pidana dalam hukum lingkungan Indonesia. Yang kedua ada bagaimana efektivitas penerapan sanksi dalam studi kasus judisial. Yang ketiga ada faktor apa yang menghambat penegakan hukum tersebut. Metode penelitiannya yaitu hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Bahan kajiannya yaitu analisis doktrinal terhadap UU PPLH, KUHP baru, dan putusan pengadilan penting periode 2018 hingga 2025. Kerangka hukum lingkungannya ada 3, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UU PPLH, yaitu mengatur ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga 15 miliar. Termasuk ketentuan pertanggungjawaban korporasi yang terdapat pada pasal 116 hingga 118. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, yaitu menyempurnakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi secara komprehensif, mulai dari pidana denda hingga pembubaran badan usaha. Yang ketiga ada Perma Nomor 1 Tahun 2003, panduan bagi hakim dalam mengadili perkara lingkungan, serta memperjelas mekanisme perlindungan pejuang lingkungan, yaitu Anti-Eco SLAPP. Contoh kasusnya ada pencemaran Teluk Balikpapan. Kasusnya yaitu MV Everjagger pada 2018. Kasus kebocoran pipa Pertamina di Teluk Balikpapan yang menyeret nakoda Zhang Dei. Putusan PN Balikpapan Nomor 749 pidana BLA 2018 PN BPP. Kritik hukumnya yaitu pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan kepada individu, korporasi, raksasa yang diuntungkan atau bertanggung jawab atas pipa luput dari dakwaan pidana. Ada dumping limbah B3 di Riau. Pengadilan Negeri Bengkalis dengan nomor 199 PIDB LH 2023, Pengadilan Negeri Bengkalis atau BLS. Terdakwa Erik Kurniawan selaku Direktur PT SIPP bersalah melakukan dumping limbah tanpa izin. Inovasi putusannya yaitu hakim menerapkan pendekatan restoratif justice dengan membebankan denda pemulihan lingkungan sebesar 250 juta di samping pidana penjara. Yang kedua ada Pengadilan Negeri Lokan Hilir dengan nomor 46 PD SUS LH 2025, Pengadilan Negeri Lokan Hilir atau RAL. Terdakwa Arif Rahman dijatuhi hukuman atas kelalaian yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Signifikansinya itu membuktikan bahwa delik kelalaian yang terdapat pada pasal 103 UU PPLH dapat diproses pidana secara serius, tidak melulu berdasarkan pidana pada kesengajaan.
Terdapat contoh keberhasilan eksekusi pada PT ETS. Eksekusi pidana korporasi nyata yang terjadi pada Januari 2024. Kejaksaan Negeri Bekasi berhasil mengeksekusi pidana denda Rp200 juta kepada PT Niko Teknologi Sejahtera di Cikarang. Korporasi juga diwajibkan melakukan pembersihan menyeluruh, pemulihan fungsi tanah yang tercemar, dan optimalisasi IPAL. Kasus ini menjadi presiden kuat penegakan hukum korporasi di Indonesia. Sanksi pemulihan ekologisnya yaitu sebesar Rp250 juta dan fokus keadilan restoratif yaitu putusan pengadilan terhadap PT SIPP mengedepankan kehendak pemulihan ekosistem di atas pidana fisik semata. Pendekatan ini sejalan dengan teori pemidanaan modern yang menekankan pengembalian kondisi lingkungan yang rusak atau remediasi ekologis agar masyarakat terdampak tidak memikul kerugian jangka panjang. Ada 3 faktor penghambat saksi. Yang pertama ada kehambatan substansi hukum, yaitu ketidakpastian dan dualisme tafsir atas pasal 66 UU PPLH terkait anti-eko SLAPP, alasan penghapus pidana, dan festus kubura kewenangan menuntut. Yang kedua ada keterbatasan struktur hukum, kurangnya jumlah penyidik lingkungan khusus atau PPNS, keterbatasan anggaran pembuktian laboratorium, serta lemahnya sinergi antar lembaga penegak hukum. Yang ketiga ada budaya hukum rendah, minimnya kepatuhan pelaku industri terhadap regulasi IPAL mandiri, serta disertai adanya disparitas penjatuhan sanksi yang tajam antara pengadilan. Ada 3 formulasi kebijakan pidana. Yang pertama yaitu tahap formulasi. Reformulasi adalah yaitu sanksi korporasi yang lebih ketat dan penyatuan interpretasi perlindungan hukum anti-eko SLPP. Tahap aplikasinya yaitu sertifikasi hakim lingkungan hidup serta penyusunan pedoman pemidanaan standar untuk minimalisir disparitas. Tahap eksekusinya yaitu peningkatan sinergi kejaksaan dan KLHK dalam memantau denda pemulihan ekologis secara tuntas pasca inkrah. Di kasus studi kasus yaitu Pengadilan Negeri Balikpapan yang terjadi pada 2018, subjek hukumnya yaitu individu, yaitu si nakoda. Sanksi utamanya penjara dan denda. Efektivitasnya lemah. Korporasi besar tidak tersentuh pertanggungjawaban. Pengadilan Negeri Bengkalis 2023, subjek hukumnya yaitu individu selaku direktur PT SIPP. Sanksi utamanya yaitu 1 tahun penjara dengan denda Rp200 juta. Efektivitasnya efektif, ditambah biaya pemulihan ekologis Rp250 juta. Terjadi Bekasi dan terjadi pada 2024. Subjek hukumnya korporasi yaitu PT NTS dengan sanksinya denda Rp200 juta. Efektivitasnya sangat efektif, kewajiban pembersihan total dan izin IPAL baru. Sekian dari saya, terima kasih.